أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Pada kesempatan pada malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini semua ahli kubur diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita kitab Tanqihul Qaul, Al-Babut Tasi'u Al-Babu Tasi'u fi fadilatis salatil jama'ati. Bab yang ke-9 menerangkan tentang keutamaan salat berjemaah. Ini salat jemaah penting ya. Jangan sampai kita satu hari tidak salat berjemaah, itu rugi ya. Satu hari ya minimal sholat maghrib atau subuh lah, syukur-syukur bisa setiap waktu ya. Ini rizki ya. Jadi bisa sholat berjemaah itu rizki dari Allah. Tidak semua orang bisa sholat berjemaah ya, walaupun hadapan masjid ya, depan musola. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan, tidak diberikan rizki bisa sholat berjemaah ya. Walaupun hanya 2 orang termasuk berjemaah. Jemaah itu ada imam, ada makmum, namanya berjemaah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bi kulli salatin sawaba 25 fi ghairil jama'ati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah, awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasul bersabda kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jama'ati, salatlah engkau dengan berjemaah ya. Walau kunta jalisan, walaupun engkau dalam keadaan duduk sakit ya, datang ke mushola atau ke masjid, salatnya duduk. Fa innallaha yutika, maka sungguhnya Allah akan berikan kepadamu bikuli salatin, pada setiap salat, sawaba, pahalanya 25, yaitu mendapatkan 25 derajat ya. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan perhitungan, dengan logika kita, kalau di rumah hanya 1 derajat, tapi kalau berjemaah mendapatkan 25 derajat. Ada mengatakan 27 derajat, sama semuanya ya. Betul ya. Jadi walaupun dalam keadaan merangkak, begitu pentingnya sholat berjemaah, dalam keadaan merangkak pasti akan menjalaninya seandainya dia tahu pahalanya ya. Dalam keadaan merangkak ingin mendapatkan fadilah sholat berjemaah ya. Kenapa? Karena begitu besarnya sholat berjemaah. Misalnya imamnya tidak khusyuk, ada makmum 1 orang khusyuk, maka semuanya diangkat ya, sama-sama diterima sholatnya.
imam nggak khusyuk, makmum komodai gitu kan ya. Maka dilihat sapnya, barisannya sejajar atau rapat atau rapih enggak ya. Kalau rapih maka diangkat semuanya. Itu ya. Jadi misalnya semuanya tidak ada yang khusyuk ya, maka dilihat dulu jajarannya rapi atau barisannya rapi atau tidak ya. Kalau semuanya sama-sama ya, apalagi khusyuk semuanya, maka lebih utama lagi ya. Jadi sholat itu penting. Dalam keadaan kita sehat, sholatnya berdiri ya. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring ya, menghadap kiblat berbaringnya. Nggak bisa berbaring dengan isyarat, dengan kedipan mata. Begitu kita takbir, dibayangkan sedang takbir ya, dengan kedipan mata. Kita ruku dengan kedipan mata ya, kita sujud dengan kedipan mata ya. Itu Allah masih menilai dia dalam sholat. Nggak bisa juga disolatkan ya, disolatkan ya. Karena sesungguhnya Allah akan berikan kepadamu setiap sholat ya, yaitu mendapatkan 25 derajat fi ghairil jamaati ya, di luar sholat berjemaah ya. Untung sekali ya bagi sudah orang yang terbiasa sholat berjemaah, itu Allah memilihnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jama'ati ala sholati rajuli wahdahu khamsun wa ishruna darajatan ya. Ini menguatkan lagi ya hadisnya. Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jama'ati, keutamaan sholat berjemaah, ala sholati rajuli wahdahu, terhadap seseorang yang sholatnya sendirian, khamsun wa ishruna darajatan, yaitu 25 derajat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlus sholati tatawu ya, fadlus sholati tatawu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi kafadlis sholatil jama'ati ala sholatil munfaridi. Dan Rasul bersabda, keutamaan sholat sunat di rumah ya, ini sholat sunat di rumah ya. Saya sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah ya, gak apa-apa, di masjid juga gak apa-apa, karena nilainya luar biasa. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala umroh yang sunat ya. Jadi dua-duanya bagus. Kalau di rumah ada keterangan nawiru manazilakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunat dan bacaan Al-Quran ya. Ala fi'liha, yang dikerjakannya fil masjid, di masjid ya. Kafadli sholatil jamaati ala sholatil munfaridi, seperti keutamaan sholat berjemaah atas sholat sendirian ya. Tapi kalau sholat sunat bagusnya di rumah ya. Kenapa? Karena sholat sunat di rumah itu lebih baik ya, lebih utama daripada sholat dikerjakan di masjid, seperti keutamaan sholat berjemaah atas sholat sendirian ya. Jadi bagaimana ibu-ibu, apakah boleh sholat berjemaah? Boleh ya. Zaman Rasul pun para sahabat-sahabat Nabi yang wanita memohon kepada Allah untuk mohon izin untuk sholat berjamaah. Rasul membiarkan, tidak melarang dan tidak menganjurkan, hukumnya mubah, boleh-boleh saja ya. Ya Rasulullah, kami pun ingin pahalanya seperti laki-laki, ingin mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat, maka Rasulullah membiarkan. Sehingga para sahabat wanita Rasulullah sholat berjemaah cuman ditutup pakai sutur penghalang ya. Jangan sampai timbul fitnah. Dan Rasul pun memberikan tata cara sholat berjemaah dengan perempuan. Saf yang pertama semua para orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang ngerti tentang bacaan imam. Apabila bacaannya salah bisa ditegur ya sama yang di depan ya. Saf yang pertama biasanya orang-orang alim ya.
Saf yang kedua ya para orang tua, ya. Terus yang saf yang ketiganya dewasa, yang berikutnya remaja, yang terakhir baru anak-anak, bocil-bocil, laki-laki, ya. Terus saf yang ke pertama dari perempuan, ya, itu orang tua semuanya, nenek-nenek gitu kan. Nggak mungkin ya bercanda dengan anak kecil gitu kan. Lalu saf berikutnya ibu-ibu, ya, terus dewasa, remaja, ya, baru remaja, ya, remaja perempuan, supaya tidak jadi fitnah, ya. Jadi diperbolehkan, ya, perempuan itu sholat berjamaah asalkan bisa menjaga dan izin dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati tabdulu sholatal fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Ini beda lagi, ya. Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati, sholat berjemaah, tabdulu lebih utama, sholatal fardhi bisab'in wa isyrina darajatan, daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ya, nanti terangkan 27 derajat apa saja sih, nanti ada banyak, ya, terangkan tentang keutamaan sholat berjemaah. Ini sungguh luar biasa, ya, orang yang sering sholat berjemaah walaupun dalam keadaan sibuk tinggalkan, ya. Di zaman Rasul itu begitu mendengar adzan semuanya berlari meninggalkan dagangan dan uangnya, tidak hilang gitu, ya. Namun orang mau tinggalkan leungit kabeh barangnya, ya. Jadi kalau di Mekah itu begitu berkumandang adzan ditinggalkan sampai dengan uang-uangnya, tidak ada yang hilang, dan ada yang beli tidak dilayani, ya. Begitu luar biasa menghormati waktu sholat, ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengetahui tentang hakikat hubungan dengan Allah tidak berani meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam keadaan darurat sakit, ya. Saya pun pernah meninggalkan sholat Jumat, pernah ketika sakit cikunjunga itu kan. Begitu mendengar amin sedih sekali, ya, sedih sekali. Perasaannya banyak dosa, padahal memang darurat, sakit nggak bisa jalan, ya. Baru pertama kali nggak bisa melaksanakan sholat Jumat, gitu kan, ya. Sedih sekali, ya, dibanding dengan orang-orang begitu melihat orang pulang dari sholat Jumat langsung nangis, ya, kehilangan derajat, kehilangan pahala yang begitu besar, ya. Mudah-mudahan kita pun bisa mempertahankan sholat berjemaah, terutama yang subuh. Orang yang bisa sholat subuh berjemaah itu luar biasa, ya. Jangankan sholat subuhnya, qobliyahnya saja, ya, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya kan banyak, mobil-mobil mewah, kapal, ya, kota, pulau, semuanya. Kita yang paling kaya, orang yang sholat berjemaah, ini orang yang paling kaya, dunia beserta isinya di tangannya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah bisa melaksanakan sholat fardu berjemaah. Mudah-mudahan manfaatnya.